Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat ketemu kembali di channel YouTube SMP Muhammadiyah 2 Penajam Pasir Utara. Nah, di sini saya akan membuat tentang tutorial bagaimana cara masuk di aplikasi atau di website e-learning SMP Muhammadiyah 2 Penajam Pasir Utara. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengerjakan tugas di e-learning. Yang berikutnya yaitu bagaimana cara penguploadan tugas yang berbentuk gambar di e-learning. Nah, dan yang terakhir nanti saya akan menjelaskan apa sih kendala-kendalanya dan bagaimana cara mengatasinya di website atau di situs e-learning ini. Nah, yang pertama kalian buka HP kalian dulu. Nah, setelah kalian buka HP kalian, jangan lupa kalian harus memiliki salah satu aplikasi ini. Yang pertama, aplikasi Google atau aplikasi Google Chrome. Nah, memiliki salah satu ini kalian sudah memenuhi syarat untuk masuk ke e-learning. Saya di sini menggunakan Google Chrome. Kalian klik. Nah, kalau sudah kalian klik, kalian akan masuk ke tampilan seperti ini. Kalau kalian sudah masuk ke tampilan seperti ini, kalian silakan klik atau ketik di telusuri atau ketik alamat web. Nah, kalian klik di sini. Nah, kalian tidak tahu atau susah untuk mengetik alamat webnya. Kalian lebih enaknya kalian tulis aja SMP Muhammadiyah 2 Penajam Pasir Utara. Misalkan seperti itu. Kalian ketik terus kalian klik. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, kalian silakan cari tulisan yang menunjukkan seperti ini. Ya, ada tulisannya SMP Muda PPU, website resmi SMP Muhammadiyah 2 PPU. Nah, kalau ada tulisan seperti ini, silakan kalian klik. Nah, kalian klik, nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau sudah tampilannya seperti ini, kalian pilih menu. Pilih tulisan menu yang ada garisnya 3 itu, kalian klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Ada progres sekolah, prestasi, galeri sekolah, wiki, ada e-learning dan kontak. Nah, kalian pilih yaitu namanya e-learning. Kalian klik e-learning. Setelah kalian klik e-learning, kalian akan ditampilkan seperti ini. Nah, setelah kalian tampilannya seperti ini, kalian pilih Anda belum login atau tulisannya masuk. Nah, kalian klik. Nah, kalau sudah, di sini ada password. Nah, di sini biasanya di sini kosong ya, biasanya di atasnya sini. Nah, ada nama pengguna, ada password. Nah, nama pengguna ini sesuai dengan yang sudah Bapak Ibu bagikan di grup WA kalian masing-masing. Kalian nama penggunanya di sini berupa angka ya. Nah, yang ditampilkan di sana yaitu berupa angka. Nah, terus passwordnya itu ada sendiri di situ, ada tulisannya password di situ, mungkin passwordnya atau SMP muda atau apa di situ. Nah, silakan masukkan passwordnya. Kalau udah sesuai atas dan bawah, kalian tinggal klik tombol masuk yang berwarna merah. Kalian klik. Nah, kalau sudah kalian klik, nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, tampilannya akan seperti ini kan? Nah, ini ada tampilannya seperti ini. Kalau sudah tampilannya seperti ini, berarti kalian bisa eh, mengerjakan tugas. Nah, ini ya, kalian bisa mengerjakan tugas. Berarti kalian bisa mengerjakan tugas. Eh, di sini sudah ada beberapa yang sudah dikerjakan. Misalkan ini ada bahasa Indonesia ada 11%, bahasa Inggris 16%, terus IPA
kelas 9 ya IPA ini sudah 44%, terus ini ada IPS sudah 16%, dan ini matematika masih 0%, masih belum mengerjakan sama sekali. Misalkan saya masuk sebagai siswa. Nah, saya masuk sebagai siswa yaitu menggunakan punyanya Rohan Sapar. Nah, misalkan di sini misalkan saya masuk ingin mengerjakan PJOK. Ini PJOK-nya ini bukan PJOK kelas 7 ya. Seharusnya PJOK-nya itu menggunakan, bentar, cara mencari, oh ya gini ya, untuk cari tugas itu ini anak-anak, kok di sini kebanyakan di sini kan, kalian bisa klik ini garis tiga ini, tabelnya kan seperti ini. Nah, nanti kalau tampilan seperti ini berarti kalian bisa mencari tugasnya ini, mulok, PP anu, prakarya, seni budaya, penjat, bahasa Inggris, IPS, IPA, matematika, dan bahasa Indonesia dan seterusnya. Kalau kurang itu ada more, udah klik aja more-nya. Nah, di sini misalkan menggunakan penjas kelas 9 semester 2. Nah, seperti ini tampilannya ya. Kalau di atasnya ada absennya, itu kalau emang gurunya suruh mengisi absen, silakan untuk mengisi absennya. Kalau tidak ada, langsung saja. Nah, di sini ada materi senam lantai. Nah, mungkin kelas 1 sampai kelas 8 ini materinya sama ya, yaitu tentang senam lantai di bab 1. Nah, di sini ada tugas individu, ada tugas individu 2 dan sebagainya. Ini misalkan tampilannya. Tampilan di sini ada tugas individu, individu dan tugas individu 2. Nah, Pak, saya mau mengerjakan tugas individu kok nggak bisa diklik Pak ya. Nah, ini kok nggak bisa diklik. Itu tidak bisa diklik jika materi itu tidak ditonton atau tidak disimak terlebih dahulu. Setelah kalian tonton, nah seperti ini, kalian tonton sampai habis. Kalau sudah sampai habis, sudah kalian dengarkan dan sebagainya, terus kalian langsung centang ini di kotak kecil kanan yang lurus dengan tulisan senam lantai. Nah, ini kalian centang. Nah, kalau sudah perlu ada centangnya, kalian bisa mengerjakan tugas individu. Nah, ya kan? Kalau tadi, nah, Bapak back, kalau Bapak back, centangnya misalkan Bapak hilangkan, dia ada tulisan seperti ini, ya. Tidak tersedia kecuali mengerjakan aktivitas senam lantai atau sudah menonton ini materi tersebut. Nah, kalau kalian sudah centang dan sudah kalian tonton, kalian akan bisa mengerjakan tugas individu. Nah, tugas individu juga dua dia bisa dikerjakan juga sebelum kalian mengerjakan tugas individu yang di atasnya. Yang pertama, kalian kerjakan dulu. Nah, ini eh, kendala kalian. Jangan sampai kalian centang dulu sebelum kalian mengerjakan. Jadi dikerjakan dulu, setelah itu kalian centang. Atau centang ini bisa otomatis atau bisa diklik manual. Pak, bagaimana kalau saya centang tapi tidak saya kerjakan? Nilainya akan nol ya. Jadi kalau kalian centang saja tidak kalian kerjakan itu nilainya akan nol. Tetapi untuk mendapatkan nilai kalian klik ini, kalian kerjakan. Di sini ada perintah kerjakan dengan benar, kesempatan mengerjakan 3 kali dan nilai yang diambil nilai tertinggi. Nah, ini diizinkan mengerjakan 3 kali. Kuis ini telah dibuka 28 Januari yang lalu, yaitu 2021, yaitu jam 8. Terus waktu mengerjakannya yaitu 20 menit. Metode penilaiannya nilai tertinggi yang diambil. Nah, terus kalau sudah, yaitu kalian klik mencoba kuis sekarang. Nah, kalau sudah, nanti kalau sudah mengerjakan nilai kalian akan keluar, yaitu percobaan pertama kalian akan keluar.
Kalau percobaan pertama itu nilainya tidak sesuai, misalkan, Pak nilainya tidak sesuai bagaimana? Kan standarnya 7. Nilai saya di bawah 7 bagaimana? Mengerjakan lagi sampai 3 kali. Nanti nilai yang tertinggi itu yang akan Bapak ambil. Nah, setelah itu kalau sudah kembali lagi ke sini. Kalau sudah dikerjakan, nanti di sini akan bisa centang otomatis. Kalau tidak bisa centang otomatis bagaimana, Pak? Silakan diklik. Nah, kalau sudah diklik, tugas individu 2 sudah bisa terbuka. Nah, setelah itu kalau sudah terbuka, kalian silakan klik tugas individu 2. Nah, di sini, nah tampilannya tugas individu 2 itu berupa gambar. Nah, ini kan berupa gambar. Kerjakan dengan benar dan tepat, upload tugas kalian ke e-learning. Berarti kalian suruh mengupload tugas kalian. Nah, setelah kalian buka ini, kalian klik aja, kalian download. Setelah itu kalian buka. Kalau sudah, kalian kerjakan di kertas ya. Kerjakan di kertas atau di buku kalian. Kalau sudah kalian kerjakan di kertas, yaitu tambahkan pengajuan, yaitu untuk mengumpulkan tugas atau penguploadan tugas. Kalian klik. Setelah itu tampilannya akan seperti ini. Nah, kalau tampilannya seperti ini, kalian lebih enak klik ini, panah yang ke bawah ini, kalian klik. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kalau sudah tampilannya seperti ini, kalian pilih file. Nah, pilih file atau lampiran, pilih file. Nah, kalian akan ada tampilan seperti ini, yaitu bisa pilih kamera atau bisa pilih file. Kalau Bapak atau saya bisa milih, biasanya Bapak, saya milih yang kamera. Karena pemilik kamera, kita klik, nanti dia akan tampilnya seperti ini. Nah, kalau sudah tampilnya seperti ini, tinggal difoto. Difoto, misalkan ini tugasnya, ada tugas misalkan. Tugasnya ini, nah, misalkan ini Bapak punya tugas, ini. Ini tugasnya misalkan, tapi dengan jelas yang di atas. Terus kalian klik. Nah, kalau sudah, kalian pilih tombol yang centang. Nah, nanti akan tapi ada kayak gini ya, ada JPG-nya di sini. Nah, setelah itu kalian pilih unggah file. Ya, tombol di bawah warna biru di bawah, kalian unggah. Kalau sudah, kalian tunggu sampai penguploadannya selesai. Nah, kalau sudah tampilan seperti ini, nah ini sudah selesai. Nah, ada tampilan kayak gini, ada gambarnya tugas kalian. Simpan perubahan atau di situ kalau ada tulisannya bahasa Inggris itu save change. Nah, atau kalian ini simpan perubahan, kalian klik dan nanti akan seperti ini kalau sudah diupload. Nah, pengiriman berkas atau di sini nanti ada namanya file apa ya yang sudah diupload, nanti di sini tampilnya seperti ini ya, di sini. Nah, kalau sudah berarti tugas kalian sudah dikerjakan atau sudah diupload. Nah, kalau sudah, kalian kembali lagi ke penjas kelas 9 atau penjas kelas 7 atau kelas 8. Nah, nanti dia tercentang otomatis, ya kan? Kalau sudah tercentang otomatis berarti tugas kalian sudah selesai. Kalau sudah selesai, kalian bisa lanjut ke tugas berikutnya. Kalau misalkan di bawahnya sudah ada tugas lagi, tetapi dilihat lagi, kalau itu dilihat tanggalnya itu tanggal berapa. Nah, ya, itu cara untuk pengupload, cara masuk, cara penguploadan, terus cara bagaimana mengerjakan tugas. Nah, kendalanya di sini saat penguploadan tugas. Nah, penguploadan tugas ini kan kadang-kadang ada yang bermasalah, Pak, punya tugas saya ini kok nggak bisa diupload ya? Eh, Gagal-gagal terus bagaimana? Nah, pertama satu, kalian harus mencoba terus, biasanya terkendala di sinyal. Nah, Pak, tapi sinyal saya itu bagus kok Pak, buka YouTube bisa. Nah, jangan disamakan website ini dengan YouTube ya. Anu website ini berbeda dengan YouTube. Meskipun sinyal kalian bisa buka YouTube, belum tentu buka ini atau mengupload tugas di e-learning itu bisa dengan lancar. Jadi
Bagaimana solusinya? Solusinya kalian harus bersabar cara penguploadannya dan mencari sinyal yang terbaik. Yang kalau misalkan ada WiFi ya pakai WiFi. Pak, saya nggak punya WiFi bagaimana? Nah, kalau misalkan ada tetangga kalian, kalian bisa apa ya, minta eh, atau pinjam atau kalian anggaplah beli di situ 1 jam atau bagaimana bayar ke tetangga kalian untuk menggunakan wifi untuk cara penguploadan tugas kalian di e-learning. Nah, itu kendalanya kalau kalian tidak bisa ngupload. Dan Bapak kiranya kalian harus mengerjakan ini dengan sampai tuntas ya. Karena kalau tugas kalian tidak dikerjakan, maka nanti kalian tidak bisa mengikuti ujian. Jadi syarat untuk mengikuti ujian yaitu kalian harus selesai semua tugas yang ada di e-learning ya. Jadi silakan semua tugas-tugas di e-learning dikerjakan dengan maksimal supaya kalian bisa mengikuti ujian tengah semester di bulan Maret ini. Jadi silakan anak-anak Bapak atau adik-adik semuanya silakan dikerjakan tugasnya di e-learning. Jangan sampai tidak ada yang dikerjakan. Jika misalkan ada kendala, tidak bisa masuk dan sebagainya, silakan ke sekolah atau kalau tidak silakan hubungi guru mapelnya atau wali kelasnya supaya bisa membantu kalian untuk melakukan atau bisa membantu kalian dalam masalah tersebut. Jadi silakan dikerjakan dengan maksimal, jangan sampai di masa pandemi ini kalian malah santai-santai, malah tidak mengerjakan tugas sama sekali. Jadi kalian bisa naik dan tidaknya tergantung kalian ya. Jadi manfaatkan belajar di masa pandemi ini dengan maksimal. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.